بنية القبول وتمام كل سول ومأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إلى آل بيته الكرام والصحابة القرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، بأن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب. وإلى ما نوى به سلفنا الصالح على حضرة النبي وعلى النبي وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari sama-sama seperti biasa kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-ifadata wal-istifadah wa-dzikra wat-tadhkira lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizul alim 'adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Qala asy-syekh as-sayyid Ahmad Marzuqi fi nadmihi matni aqidatil awami. Wal mala kulladhi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Tayyib, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala masih mengingatkan kita untuk belajar bersyukur, belajar mengingat-ingat nikmat-nikmat yang rancak kita kada keingatan. Di antaranya nikmat sehat, nikmat kawa bernapas, nikmat kawa tersenyum, nikmat kada sakit, dan nikmat macam-macam lain dan hal-hal lainnya yang kadakawa disebutkan satu persatu. Maka marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin itu setidaknya mengurangi rasa supan kita, rasa malu kita, menambah sedikit daripada hendak mempraktekkan sifat haya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekira tahu jua disupan, supan kenapa? Supan banyak diberi orang, cuman nang diberi ini kada tapi heran-heran, kada tapi ingat lawan pemberian oleh Zat yang Maha Pemberi. Maka dengan sebab alhamdulillah ini mudahan ada sedikit dari apa yang kita kerjakan, rahmat Allah selalu bertambah-tambah kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah, yang mana tentunya
niat kita tidak lupa, mudah-mudahan di antara yang tergeletek di hati kita karancakan menyebut nama baginda Nabi Muhammad, sehingga hati kita terbiasa, sehingga gerak tubuh kita itu memanggil-manggil, wahai fulan bin fulan. Itu nama yang engkau sebutkan adalah nama kekasih Allah. Sidin bisi akhlak yang mulia. Mudah-mudahan anggota tubuh pian mau tagarak seperti gawian kekasih Allah yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan mujakarah kita terkait masalah i'tiqad, masalah keyakinan sebagai seorang muslim yang mukallaf, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkait pengamalan tentang talabul ilmi, faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin fi riwayatin, yaitu menuntut ilmu itu fardu, wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Di antara perkara yang wajib kita tuntut, yang kita pelajari adalah tentang perkara tauhid, perkara gawian i'tiqad hati. Jadi kada bakesah tentang gawian fi'il, pekerjaan zahir, lain pekerjaan hissi nang digawi oleh gerak tubuh. Nah, ini kita sedang memujakarahkan tentang gawian geretek hati kita ini. Nah, kira-kira dalam keseharian kita apa yang kita yakini, apa isinya? Nah, di antaranya yaitu wajib kita mempelajari tentang ilmu tauhid, plus kena masuk ke dalam tasawuf, masuk ke dalam akhlak, yaitu akhlak hati. Al-faslul tsalits, pelajaran atau tema topik pembahasan yang ketiga. Ini pasal yang ketiga, karena pasal yang pertama semalam itu uluhiyat, tentang masalah ketuhanan. Yang kedua tentang masalah nubuwat, masalah kenabian. Nah, sekarang pasal yang ketiga tentang fil malaikati alaihimussalam, tentang yang bernama malaikat itu siapa, manhum siapa mereka, wa tabi'atuhum karakter, sifat, watak mereka seperti apa. Kan kita diwajibkan di antara rukun iman adalah percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Lalu maksud beriman kepada malaikat-malaikat Allah, ulama menjelaskan maksud daripada mengimani kepada malaikat-malaikat Allah itu adalah at-tasdiqu biwujudihim, percaya dan yakin dengan keberadaan malaikat. Suah gerang melihat malaikat kada suah? Pernah kah berjumpa? Adakah buktinya pernah bertemu malaikat atau sesuatu nam istilahnya itu menambah keyakinan kita bahwa Allah Ta'ala benar-benar mengutus malaikat. Ditakuni seikung. Kada suah aku bertemu malaikat. Aku pernah mendengar cerita Allah Ta'ala bakisah dalam Al-Quran. Ada Sayyidatuna Maryam ditemui malaikat Jibril. Ada Nabi Lut ditemui oleh dua orang malaikat atau ditemui oleh utusan Allah, yaitu malaikat. Itu kisahnya jajar. Takuni akan bang seikung. Kada dajar, kada tahu aku. Pokoknya itu masalah keyakinan, i'tiqad kita. Jadi membenarkan, meyakini bahwasanya malaikat itu ada. Manhum siapa mereka, wa tabi'atuhum karakter mereka seperti apa.
Lalu dijelaskan oleh musannif, al malaikatul asyaratu, malaikat nang 10, manhum, siapa saja mereka, wa tabi'atuhum, apa saja karakter mereka, tugas-tugas mereka. Qala an-nadhimu rahimahullah, berkata seorang pengarang syair nazam Aqidatul Awam, wal malakul ladzi bila abin wa sedangkan malaikat itu adalah makhluk Allah bila abin wa tanpa perantaraan ayah dan ibu Allah Ta'ala ciptakan. Jadi seandainya ada yang menuhankan bahwasanya tanpa ayah hanya dengan ibu Tuhan, atau misalnya tanpa ayah dan ibu Nabi Adam dijadikan Tuhan, maka kalau indikatornya untuk dikatakan sebagai Tuhan seperti itu, maka malaikat pun termasuk kawa menjadi alasan untuk disembah. Seandainya indikatornya, seandainya alasannya untuk dikatakan sebagai Tuhan, itu alasannya. La akla la syurba wa la nauma lahum, kada makan artinya kada perlu makan, la syurba kada perlu minum, wala nauma lahum dan tidak tidur. Kayak apakah lah ini masalah keyakinan, makan kada, minum kada, guring kada, nyata dah lain manusia. Asyarhu, lalu pensyarah menjelaskan, yajibu ala kulli mukallafin, wajib kepada setiap mukallaf akil baligh. Akil artinya punya akal yang sehat, baligh artinya sudah mencapai umur baligh. Ayya'taqida anna lillahi malaikatan, bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki malaikat, artinya utusan dari bangsa malaikat, alaihim atau makhluk yang bernama malaikat, alaihimussalam, semoga keselamatan, kesejahteraan bagi mereka. Ini mendoakan malaikat, tapi sebujurnya mendoakan kita juga. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Suratul Baqarah ayat 285. Dalam Hasyiatus Sawi dijelaskan, amanar rasul itu diantara fadilatnya, diantara keistimewaan ayat amanar rasul sampai habis. Rawa muslimun an Abi Mas'udin al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hatainil ayataini akhir suratil Baqarah kafatahu, barang siapa membaca dua ayat ini yang rancak kita baca amanar rasul sampai habis akhir surat Baqarah, niscaya itu mencukupkan kepada si qari itu seimbang pahalanya seperti beribadah di waktu malam. Artinya pahalanya disamakan seperti orang yang qiyamul lail. Itu fadilatnya lah, ganjaran pahalanya. Kama ruya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, pernah baginda Nabi bersabda, sidin bapandir, sidin berkata, anzalallahu ala ayataini min kunuzil jannah, Allah Ta'ala menurunkan kepadaku dua ayat, yang mana dua ayat tersebut min kunuzil jannah, dari perbendaharaan surga. Khatama bihima suratul Baqarah, penutup dengan kedua ayat tersebut
Penutup dua ayat tersebut menjadi penutup dari suratul Baqarah. Man qara'ahuma ba'dal isya marratain ajza'atahu an qiyamil laili. Barang siapa membaca dua ayat tersebut setelah salat Isya dua kali, maka pahalanya itu seperti orang yang beribadah qiyamul lail. Amanar Rasul ila akhir surah. Wakila, ada pendapat ulama yang mengatakan fadilatnya itu adalah makna daripada kafatah itu adalah min syarri syaitani fala yakunu alaihi sultanun, itu tertolak daripada kejahatan hantu mahantu, jin menjin, iblis iblis, atau setan. Fala yakunu alaihi sultan, kada kawa tambus bahasa kitanya, amun ada jin mengganggu, syaitan mengganggu, iblis mengganggu, kada kawa tambus gangguannya itu. Artinya kita kada terdampak oleh gangguan yang dilancarkan oleh bangsa jin atau syaitan atau iblis. Lalu kenapa di antara hikmah Allah Ta'ala itu menutup suratul Baqarah dengan dua ayat ini, yaitu Amanar Rasul sampai seterusnya? Karena Allah Ta'ala hendak menjelaskan karena suratul Baqarah kalau kita baca itu isinya tentang kewajiban sembahyang, isinya tentang kewajiban membayar zakat, isinya kewajiban tentang puasa, tentang berhaji, tentang tolak, tentang masalah ilah itu adalah kalau dalam fikih seorang suami bersumpah tidak akan berhubungan dengan istrinya dalam jangka waktu tertentu, itu namanya ilah. Wal haidha masalah haid, wal jihada masalah jihad fisabilillah, dan kisah-kisah para nabi. Lalu ditutup lawan Amanar Rasul. Ini tujuannya apa? Untuk mempassakan seberataan hukum-hukum yang ada itu. Ditekankan Amanar Rasul, kami percaya kepada Allah dan Rasul. Kami percaya kepada Rasul dengan apa risalah syariat yang diturunkan kepada mereka kepadanya min rabbihi. Itu maksud diantara hikmah kenapa suratul Baqarah ditutup dengan Amanar Rasul. Lalu kembali kepada kisah malaikat. Wahum la yattasifuna bi syai'in mimma yattasifu bihil bashar. Dan sifat malaikat itu la yattasifuna bi syai'in, kada sifatnya, karakternya itu sedikit pun kada bersifat seperti manusia. Jadi malaikat ini kada kayak kita, kada kayak manusia. Lalu ditafsir, dirinci oleh pensyarah yang mensarahkan daripada nadom, daripada syair yang dilantunkan oleh pengarang. Jadi annahum khuliqu min ghairi wasitati abin wala ummin. Mereka itu diciptakan Allah, malaikat itu tanpa perantara ayah dan ibu. Wa annahum la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yanamun wa la yattasifuna bidhukuratin wa la unuthatin. Dan mereka itu kada minum, kada tidur, kada berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan. Wala bihunuthatin, dan bukan pula orang yang mempunyai atau makhluk yang mempunyai dua jenis kelamin. Hunuthah itu punya dua jenis kelamin. Alat laki-laki ada beisi, alat perempuan ada beisi. Faman i'taqada dzukuratahum kana mubtadi'an fasiqan. Lalu ulama merinci, seandainya ngarannya manusia banyak telah, seandainya adalah ada manusia mengiktikadkan bahwasanya malaikat itu
jenis kelaminnya laki-laki. Ujar nih, misalnya ada nang beiktikad ka itu. Buktinya napa jar? Buktinya utusan-utusan yang dikirim Allah kepada para rasul itu laki-laki. Faman i'taqada dzukuratahum kana mubtadi'an fasiqan. Lalu kena dijelaskan kenapa dalam rupa bentuk laki-laki. Barang siapa yang meyakini bahwasanya malaikat itu jenis kelaminnya laki-laki, kana mubtadi'an fasiqan, maka orang itu disebut dengan ahlul bid'ah dan disebut orang yang fasik. Lalu kita mencoba mencari makna ahlul bid'ah ini ketika dibahas dalam ilmu tauhid, ini maknanya apa? Lalu ada dalam kitab Haqiqatus Sunnah wal Bid'ah karya Imam Suyuti menjelaskan ahlul bid'ah atau mubtadi'ah itu adalah alladzina yatakallamuna fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi wa la yaskutuna amma sakata anhu sahabah wattabi'una lahum bi ihsan. Jadi ahlul bid'ah itu adalah orang yang membicarakan tentang asma Allah, sifat-sifat Allah, kalam Allah, ilmu Allah, kudrat Allah, tapi menyimpang daripada pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Dan mereka membicarakan sesuatu yang mana sesuatu tersebut para sahabat kada berkomentar, para tabi'in itu kada berkomentar, dan generasi-generasi yang mengikut mereka kada berkomentar. Itu namanya ahlul bid'ah. Jadi kita kada umpat dengan orang yang mengatakan malaikat itu adalah dari jenis kelamin laki-laki. Itu namanya mubtadi'. Lalu apa itu arti fasik? Fasik itu secara umum maknanya adalah orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul. Orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul. Dan masuk dalam kategori fasik artinya seseorang itu kawa dapat titel fasik apabila dia melakukan perkara maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu adalah bentuk kedurhakaan kepada Allah dan Rasul. Lalu Imam Ghazali membagi makna fasik ini terbagi dua. Kan secara umum tadi makna fasik adalah durhaka kepada Allah dan Rasul. Lalu Imam Ghazali membagi fasik itu kepada dua. Ada fasiqun kafirun, ada fasiqun fajirun. Fasiqun kafirun itu pada intinya sama aja durhakanya. Cuman durhakanya ini istilahnya ada yang berat, ada yang taringan. Ada yang taringan. Artinya tetap kada bagus. Cuman kalau dibandingkan ini lebih ringan. Fasiqun kafirun itu orangnya itu durhaka, kada mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Fafasaqa an amri rabbih. Suratul Kahfi ayat 50. Durhaka terhadap perintah Allah untuk beriman. Jadi Rasulullah berdakwah, para nabi-nabi, para rasul-rasul berdakwah, ternyata mereka itu durhaka kepada perintah Allah untuk beriman. Lalu kalau fasiknya seperti ini, taubatnya kayak apa? Taubatnya adalah dengan bersyahadat. Dengan bersyahadat artinya kan kada beriman tadi. Lalu setelah bersyahadat bertaubat. Kalau fasiqun fajir, fasiqun fajir, orang itu durhaka tapi fajir. Fajir itu pendosa.
Artinya gawiannya ketujuh gawian maksiat, namanya fasik juga. Contohnya minum khamar, zolim kepada orang, makan makanan yang diharamkan, itu termasuk fasiqun fajir. Jadi mubtadi'an fasiqan, fasiqan. Artinya fasiknya masuk fasik fajir, bukan fasik kafir. Wa fi kufrihi, lalu ada ulama yang berpendapat kalau misalnya nih, itu tadi kan meyakini bahwa malaikat itu dari jenis kelamin laki-laki. Sekarang kalau ada orang yang meyakini bahwasanya malaikat itu adalah jenis kelaminnya perempuan, kana kafiron. Ada dua pendapat. Di sini khilaf ulama. Ada yang madhahakan kafir, ada yang madhahakan kada. Lalu dalil orang yang mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan meyakini bahwasanya malaikat itu adalah dari jenis kelamin perempuan, hukumnya kafir li'annahu dakhala fi qaulihi ta'ala, karena ia masuk dalam maksud firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Dan mereka menjadikan malaikat itu, yang mana malaikat itu adalah hamba Allah yang bersifat pengasih, inatha. Jadi mereka itu menjadikan malaikat itu berjenis kelamin perempuan. Surat Az-Zukhruf. Itu apabila meyakini bahwasanya malaikat itu binian. Wa aula bil kufri, dan lebih utama dihukumkan kafir man i'taqada khunusatahum, barang siapa yang mengiktikadkan bahwasanya malaikat itu punya dua jenis kelamin. Lima zidit tangkis, itu tambah merendahkan derajat malaikat. Itu merendahkan. Wahum ajsamun nuraniyatun latifatun bil arwahi, dan mereka itu adalah jisim berbentuk nuraniyatun, tercipta dari cahaya, latifatun halus, bil arwah dalam bentuk ruh, qadiratun 'ala tashakkuli bi ashkalin mukhtalifatin. Mereka punya kemampuan untuk dapat berupa dalam berbagai bentuk. Artinya kalau kita itu bahasa orang ketika zaman kerajaan Majapahit, bisi ilmu malih rupa, kawa menyamar, muhanya inya ubah menjadi si B, muhanya diubah menjadi si C, kawa berupa seperti bentuk manusia. Nah, itu diantara kemampuan malaikat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min narin wa khuliqa adamu mimma usifa lakum, rawahu Muslim. Nabi pernah bersabda, malaikat itu diciptakan daripada cahaya, dan bangsa jin itu diciptakan daripada api yang menyala-nyala. Dan Nabi Adam itu diciptakan seperti sifat-sifat yang telah disebutkan kepada kalian. Rawahu Muslim. Wa qala ta'ala, fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Lalu kami mengutus ilaiha kepada Sayyidah Maryam ruhana, ruh kami, yaitu Sayyiduna Jibril,
Fatamatsala, lalu Sayyiduna Jibril menampakkan dirinya laha kepada Sayyidatuna Maryam basyaran sawiyya, dalam bentuk manusia yang sempurna. Surah Maryam ayat 17. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, wa ahyanan yatamatsalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqulu, dan terkadang malaikat itu menampakkan diri kepadaku sebagai seorang laki-laki, lalu ia berbicara kepadaku, dan maka aku mendengarkan, menyimak apa yang ia katakan. Al-haditsa rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lalu ada terbaca dalam syarah Burdah. Dalam syarah Burdah ada menjelaskan tentang malaikat dan jin. Ini terkait dengan bait wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun wal haqqu yadharu min ma'na wa min kalimi ahbabuna fillah qaumun baqaw billah wa aqsamu billah Allah syekh samman waliullah. Jadi wal jinnu tahtifu, dan bangsa jin itu berbisik satu sama lain, artinya memberikan informasi sesama bangsa mereka terkait anwaru sati'atun, al-anwar, cahaya tamamul idoah, sempurna cahayanya, puncak. Artinya kalau diistilahkan ke bulan itu malam bulan purnama kayak patarangnya. Jadi cahaya itu merekah di negeri Syam, nampak jelas benar. Yang hak itu yadhar, nampak, makna wa mim makna wa min kalimi. Kenapa yang hak itu jelas, nampak, menampakkan ma'anil Quran dan lapas-lapas Quran. Nah, dalam syarahnya menjelaskan kitab Aqidatus Syuhdah fi syarhi al-Burdah, di situ dijelaskan al-jinnu itu adalah jauharun nariyun, esensinya itu tercipta dari api. Yatashakkalu bi askalin mukhtalifatin. Jadi bangsa jin pun sama seperti malaikat. Kenapa? Bisa menampakkan wujudnya dalam berbagai bentuk. Makanya kada bingung kita misalnya jin kena berbentuk binatang, atau misalnya inya maalih rupanya jadi apa kena inya hendak. Itu memang Allah Ta'ala menciptakan jin seperti itu. Nah, lalu musannif menjelaskan, pensyarah menjelaskan, makna jin itu adalah asitru, artinya dinding tertutup. Nah, ketika maknanya asitru, di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala itu mentakdirkan kita kadakawa melihat jin. Kenapa? Di antara nikmat Allah Ta'ala, kita itu kada diizinkan oleh Allah untuk melihat jin. Kalau misalnya melihat jin itu istimewa, ternyata nikmat Allah kada melihat jin itu adalah nikmat. Kenapa? Karena menurut musannif atau pensyarah Burdah tersebut, kenapa mereka itu didinding oleh Allah Ta'ala penglihatan kita untuk melihat mereka? Karena mereka itu adalah fi suwarin qabihatin ghayatal qubhi. Rupa jin itu rupanya adalah rupa yang sangat menakutkan, sangat mengerikan, sangat jelek, sehingga law ra'ahum ahadun minan nas,
seandainya ada manusia yang melihat jin dengan rupa aslinya, jangan rupa inya yatasyakkal lah, jangan rupa inya yatasyakkal bi askalin mukhtalifatin, jangan inya memperlihatkan dengan rupa yang bentuk seperti manusia. Jaka inya toh memperlihatkan rupanya seperti rupa aslinya, bisa kadada hakun beparak kewadah jin. Maka jin ini katuju di tempat ru'usul jibal, di puncak-puncak gunung, fi butunil audiyah, di dalam lembah-lembah. Makanya orang kadang-kadang menuju ke situ kenapa hendak mencari sesuatu jar. Hendak ke gunung anu apa? Hendak mengkaji anu jar. Nah, dasar ke situ, wadahnya di situ. Ru'usul jibal dan butunul audiyah. Jakanya inya telah menampakkan wujud aslinya. Tentu kadadenang hakun beparak ipang kelebihan jin yatasyakkal bi askalin mukhtalifatin. Inya kawa maolah rupa bentuk seperti bentuk apa nang inya kahendaki. Itu memang kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada jin sudah. Tapi kalau melihat kepada rupa hakikat asli wajahnya, itu jelek benar. Ini ujar pensarah lah, ujar nang pensarah burdah. Jadi nikmat Allah Ta'ala kita itu kada melihat jin. Nah, berarti kada usah jin hendak berniat mencari amalan sakira-kira jar aku kawa melihat jin. Berarti kita hendak menghilangkan nikmat Allah yang sudah Allah takdirkan. Padahal nikmat Allah kada melihat jin, kita hendak melihat jin. Berarti kita kada bersyukur terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan, kada melihat jin. Itu adalah sehingga seandainya mereka menampakkan wujud aslinya, maka seseorang yang melihat itu lama tak akan mati, takajud melihat, ya Allah, ngerinya. Auzala aqluhu, atau orangnya bakal gegilaan. Kita aja misalnya karancakan dirundung, kena kesana dapat musibah, kesana pulang dapat musibah, kesana melihat nang kada nyaman, kesana melihat nang kada nyaman, kesana melihat nang kada nyaman. Kira-kira psikologi kita, mental kita nyaman kah hati? Tentu kada. Nih setiap misalnya menjalani kehidupan nih, habis musibah ini musibah yang lain pulang, musibah yang lain pulang, yang lain pulang. Kadalah terpengaruh psikologi mental seseorang tersebut. Apalagi misalnya melihat nang buruk rupa, nang sangat buruk rupa, kadalah misalnya zala aqluh, artinya akalnya terganggu. Lalu musannif pun menjelaskan, wa ammal malaikatu, kenapa jar? Lalu kenapa malaikat? Tadi kan jin itu kada diperlihatkan, ini nikmat nih. Nikmat. Ternyata malaikat pun seperti itu, nikmat apa ya? Nikmat. Kenapa kita itu kada diperlihatkan malaikat? Ternyata nikmat juga. Ternyata nikmat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ciptakan malaikat itu fi ghayatil husni wal jamal, limpat luar biasa bagus wujudnya, rupanya elok. Pokoknya kita kada kau membayangkan Allah Ta'ala yang menciptakan kayak apa bungasnya. Pokoknya bungas benar, goyah itu habis sudah. Bungas elok indah Allah Ta'ala ciptakan malaikat itu. Jangankan malaikat, melihat binian saking bungasnya maolah karindangan bisa masuk rumah sakit. Kenapa? Mengganang terus jar, maungut kena di kamar. Kenapa? Katuju lawan binian itu cuman rasa level jauh benar. Artinya bagaikan pungguk merindukan bulan. Nah,
asa kada mungkin dapat binian itu, nah akhirnya tergaring-garing mengganang masuk rumah sakit. Jadi kenapa malaikat ini Allah Ta'ala takdirakan kita kada melihat malaikat? Hatta law ra'ahum ala suratihimul malakiyati, sehingga jakanya Allah Ta'ala itu melihatakan malaikat itu dalam rupa aslinya sesuai yang Allah Ta'ala ciptakan wujud aslinya seorang makhluk manusia di antara kita. Lazala aqluhu au mata, sama kayak tadi juga akibatnya, kalau kada kegilaan atau meninggal. Takajud apa? Takajud melihat, ya Allah luar biasanya. Takajud melihat. Ya, makanya pernah mendengar kisah guru berkisah tentang Sayyid Ahmad Badawi. Jadi Sayyid Ahmad Badawi ini bercadar. Saking nur kenabian itu Allah Ta'ala nampakkan di wajah Sidin Sayyid Ahmad Badawi. Lalu Sidin bertamu kawan Sidin, wahai Sayyid Ahmad Badawi, pian ini kenapa bercadar? Ulun hendak melihat muha pian pang bujuran kah hendak melihat ja? Inggih hendak melihat. Sekali dibuka akan nampak nur Sidin lain nabi, cuman cahaya kenabian itu saking Allah Ta'ala nampakkan hasil daripada dekatnya dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melihat Masya Allah takjub meninggal, tapi meninggal melihat Masya Allah luar biasa, ditampakkan keistimewaan orang nang bakait lawan baginda Nabi, baik dari segi nasab, baik dari segi amal, baik dari segi ilmu. Kayak kita juga amun takajud kadang-kadang takalepek. Nah, itulah diantara nikmat Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala kada melihatakan kita jin? Kenapa Allah Ta'ala kada melihatakan kita malaikat? Sedangkan mereka melihat kita, malaikat melihat kita, jin melihat kita. Nah, itu merupakan nikmat Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga apa yang kita mujakarahkan, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari bersama ada manfaatnya, ada berkahnya, dan semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk kita mencari amal. Kalau istilah guru telah mengesahkan, kenapa Mufti Indragiri Syekh Abdurrahman Siddiq Indragiri itu mengarang amal ma'rifat, jakanya pang ilmu ma'rifat. Di antara alasan Sidin karena ma'rifat itu diamalkan, bukan hanya sekadar ilmu aja. Tahu aja aku kisah ketuhanan tentang hakikat tentang Nabi, cuman amalnya kadada. Sekadar tahu aja, kalau bahasa kita telah belajar cara mengajar, cuman kada suah mengajar. Samalah orang nang kada suah mengajar lawan orang nang dilajari cara mengajar. Ni nangaina aku melajari ikam konsep teori maunjun. Maunjun itu apabila diletakkan di sungai, nah itu apabila ada jurujut-jurujutnya angkat. Tapi hanya bada mendengar aja, belum pernah lagi kayak apa maano unjun. Tentu beda. Ilmu lawan amal lain. Kada sama. Makanya kita berdoa mudah-mudahan ya Allah mudahkan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, dan mudah pulang ma'amalakannya pulang, mudahan pulang nang kabul amalnya, nang ikhlas amalnya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita, mengabulkan hajat kita dan hajat seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat,
dan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita hati yang ikhlas, istiqamah dan husnul khatimah. Wa ila ma nawa bihi salafun salih ila hadratin nabi wa alim nabi wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamata wa husnal khatimah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته